Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulana Malik. Saya Dirsianto. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai perancangan sistem absensi siswa berbasis website menggunakan QR Code di SMK Kartika X2. Dan di sini ada nama saya dan Adi Rizkianto. Agenda presentasi meliputi satu, analisis dan perencanaan, dua, desain sistem, tiga, implementasi, empat, testing, lima, deploy, dan maintenance. Identifikasi stakeholder. Sistem absensi berbasis QR Code ada tiga role, yaitu admin, guru, dan siswa. Admin bertanggung jawab mengelola data siswa, guru melakukan pemantauan dan pengolahan absensi, sedangkan siswa menggunakan app sistem untuk melakukan absensi dan melihat riwayat kehadiran. Deskripsi sistem. Sistem yang dikembangkan merupakan aplikasi absensi siswa berbasis website yang memanfaatkan teknologi QR Code untuk mencatat kehadiran secara otomatis. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi proses absensi serta memudahkan pihak sekolah dalam melakukan monitoring kehadiran siswa secara real time. Selanjutnya ada batasan sistem. Sistem ini hanya difokuskan pada pengelolaan absensi siswa di lingkungan SMK Kartika X2. Aplikasi tidak mencakup fitur pembelajaran daring, pengelolaan keuangan sekolah, maupun aktivitas akademik di luar dari proses pencatatan dan pelaporan kehadiran siswa. Lalu ada kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsionalnya adalah login dan autentikasi pengguna, lalu ada dashboard sesuai hak akses, kelola data siswa, kelola data guru, kelola jadwal pelajaran, absensi QR code, dan eh, eh, laporan dan riwayat absensi. Lalu untuk kebutuhan non fungsionalnya adalah performa keamanan dan ketersediaan. Akses melalui Chrome, Edge, Firefox, lalu Node.js dan MySQL antarmuka mudah digunakan, integritas data terjamin, lalu mendukung banyak pengguna secara bersamaan. Nah, output output hasil dari tahap analisis dan perencanaan adalah spesifikasi kebutuhan sistem yang menjadi dasar dalam proses desain, implementasi, dan pengujian aplikasi absensi siswa berbasis QR Code. Di sini ada ERD, entitas utamanya ada pengguna, kelas, mata pelajaran, kehadiran, sesi kehadiran, tahun ajaran, dan jurusan. Nah, berikut ada use case. Use case-nya, implementasi. Front-end menggunakan HTML, CSS, JavaScript, back, back-end menggunakan Node.js, database menggunakan MySQL, fitur utamanya login, dashboard, QR kehadiran, monitoring, kehadiran, laporan absensi. Hasilnya sistem absensi berbasis web yang terintegrasi dan siap digunakan. Output implementasi aplikasi absensi siswa berbasis QR Code yang mampu mendukung proses pencatatan, monitoring, dan pelaporan kehadiran secara digital, real time, dan lebih efisien dibanding metode manual. Nah, kali ini untuk testing, saya sudah melakukan testing di beberapa fitur, yaitu pertama di halaman login, lalu QR attendance, geofence validation, manajemen data, dan dashboard analytics. Nah, skenario pengujiannya untuk yang pertama login admin dengan kredensial valid, yaitu berhasil masuk ke dashboard. Itu ekspektasi yang harus dihasilkan. Dan status yang diberikan adalah berhasil atau pas. Nah, lalu untuk QR attendance-nya, QR valid dalam radio sekolah. Kehadirannya tercatat sebagai hadir apabila murid tersebut ada di area
radius yang diberikan berada di sekolah. Lalu statusnya itu berhasil. Lalu bagaimana jika QR code-nya itu kadaluarsa? Nah, untuk itu testing itu memiliki ekspektasi sistem itu menolak aksesnya. Nah, di sini saya melakukan testingnya dan memiliki status berhasil, yaitu berhasil sistem menolak akses dari siswa yang memiliki QR token kedaluarsa. Lalu untuk key event validation-nya lokasi berada di area sekolah. Nah, untuk lokasi berada di area sekolah memiliki hasil ekspektasi akses absensi yang diizinkan dan memiliki status berhasil. Lalu untuk Gapman validation, bagaimana jika lokasinya berada di luar radius sekolah? Nah, ekspektasi yang dihasilkan harus sistem menolak absensi. Nah, saya sudah melakukan tes hal tersebut dan statusnya adalah berhasil. Lalu untuk manajemen data, yaitu menambah data siswa baru. Nah, untuk ekspektasi hasilnya adalah data berhasil disimpan dan statusnya itu berhasil. Lalu untuk manajemen data selanjutnya yang di nomor 9, menyimpan NIS yang sudah digunakan. Nah, resultnya itu adalah sistem menolak data dikarenakan NIS yang digunakan bersifat data duplikat. Nah, statusnya sudah eh, berhasil. Lalu untuk dashboard analitiknya membuka dashboard siswa. Nah, untuk membuka dashboard siswa itu eh, ekspresi hasilnya adalah grafik dan data ekspresi tampil dan itu berstatus berhasil. Oke. Terima kasih. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan aplikasi untuk melakukan validasi. Ya, selanjutnya di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai aplikasi. Di sini saya akan login menggunakan akun dari Superadmin. Nah, di sini adalah tampilan dashboard admin yang berisi data-data keseluruhan dari siswa, guru, dan juga memiliki data rata-rata kehadiran. Nah, data-data ini bisa dibandingkan dengan data bulan lalu sehingga dapat melakukan rekapitulasi yang baik. Lalu untuk manajemen data CRUD yaitu di siswa, kita bisa menambahkan siswa sesuai ini. Misal namanya Adi, itu menggunakan NIS yang berbeda dari yang lain karena tidak bisa sama. Gunakan eh, hari ini saja untuk dapat lalu melakukan simpan dan data berhasil disimpan Adi. Lalu untuk kelola guru, saya sudah menambahkan datanya sebelumnya, tapi di sini saya ingin menambahkan beberapa data. Untuk nama lengkap, kita gunakan nama Ahmad. Ini laki-laki, ini bersifat opsional saja, lalu simpan data. Maaf, salah. Data guru berhasil disimpan. Lalu penugasan adalah eh, menugaskan guru ke mata pelajaran tertentu dan ke kelas tertentu. Misal seperti ini. Lalu pilih mata pelajaran yang diampu, simpan penugasan. Nah, setelah melakukan simpan penugasan, bisa membuat jadwal pelajaran. Ya, jadwal sudah berhasil dibuat. Em, Oke, mungkin dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.